seseorang meninggal di tempat kita, lalu tidak ada orang yang melayatnya, itu akan dihukumi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada yang telah mewakili untuk menyelenggarakan jenazahnya, mulai dari memandikan, kemudian mengapani, menyalatkan sampai menguburkan, itu selamat umat Islam yang ada di sekitar itu. Paham kan? Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan proses PPM kita. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya. Ruang lingkup materi kita pada hari ini adalah tentang proses mengapani. Memang kewajiban umat Islam itu ada 4 ya. Ada 4. Apabila seseorang meninggal dunia, ada kewajiban umat Islam di dalam menyelenggarakannya. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengapani. Yang ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat adalah menguburkan. Itu kewajiban kita selaku umat Islam kalau ada orang yang meninggal di sekitar kita. Kemudian, adapun tujuan dan kompetisi dasar kita pada hari ini adalah menunjukkan tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Itu kompetisi dasar kita. Sementara yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah pembelajaran nanti hendaknya kalian mampu menunjukkan sikap dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat dengan benar. Kemudian setelah pembelajaran nanti hendaknya kalian mampu menerapkan rasa peduli terhadap jenazah di dalam kehidupan sehari-hari nantinya secara baik dan benar. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi, ada baiknya kita pretest terlebih dahulu ya. Kalian berdua nanti kalian ya. Pretest terlebih dahulu, materinya Bapak kirim melalui HP. Itu silakan kalian isi terlebih dahulu, Bapak kasih waktu 1 menit. Sudah? Sudah. Sekarang Bapak bagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Yang laki-laki ini tergolong dari kelompok 1, kemudian yang perempuan adalah kelompok 2. Adapun yang menjadi tugas dari kelompok 1 nantinya adalah, tolong kalian catat ya, mengamati tentang tata cara mengapani jenazah dan berikan tanggapan tentang pesan-pesan yang ada pada video nantinya. Ini tugas dari kelompok 1. Kemudian yang menjadi tugas dari kelompok 2 adalah mengidentifikasi hal yang perlu diperhatikan dalam mengapani jenazah. Jadi itu tugas masing-masing kelompok nantinya. Untuk tugas selanjutnya, tolong kalian amati pembelajaran kita melalui PPT yang Bapak tampilkan di depan. Nih, coba kalian tengok gambarnya dulu. Ketika melihat gambar di depan, apa yang kalian bayangkan itu? Apa yang tergambar di dalam pola pikir kalian? Ini gambar 1, ini gambar 2. Posisinya bagaimana itu? Penyelenggaraan jenazah yang tergolong seperti apa ini? Apakah ini termasuk proses memandikan? Apakah proses penguburan? Adalah proses mengapani. Jadi ketika melihat gambar, terbayang bahwasanya kita nantinya akan sampai posisi kita seperti itu. Kita akan menjadi mayat dan akan dikapani seperti yang ada di gambar ya. Kemudian ini adalah kewajiban kita dan kepedulian kita
Jadi nantinya ada seseorang yang meninggal, nggak ada lagi kain kapan. Sementara kalau ditunggu pergi ke daratan itu memakan waktu yang lama. Sementara kain hanya satu itu. Nah, jadi boleh kalian pakai satu lapis saja. Tapi yang lebih baiknya untuk laki-laki itu 3 lapis. Kemudian untuk perempuan 5 lapis. Nih, 5 lapis. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video yang ada di depan ini ya. Nah, ini menjadi tugas kalian. Kalian amatilah video nanti, lalu kalian berdiskusi, baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2 ya. Nah, kalian amatilah gambar itu, diskusikan. Kemudian nantinya kalian cari di HP melalui internet dan kalian carilah yang menjelaskan tentang proses mengapani untuk menambah referensi kalian ya. Ini tolong kalian perhatikan baik-baik. Yang mengapani. Berapa tadinya itu? Perhatikan. Itu lapisan berapa itu? Itu apa itu? Kapas. Nah, setelah itu lapisan kain itu lalu ditambah dengan kapas. Kalau tempat kita ada nggak kapas seperti ini? Ada yang menjualnya di perlengkapan tempat menjual jenazah atau kapas yang seperti itu. Ini kainnya menyesuaikan ya, tidak ada ukuran itu per orang. Ukuran standarnya ada, meter, 2 meter ada. Kan kita tuh meninggal kan ukuran badan kan beda-beda kan? Nah, beda-beda. Jadi ukuran standar untuk kain kapan ada. Jadi kita sediakan kain kapan itu sesuai ukuran jenazah. Nah, sudah lanjut ya. Kemudian tolong kalian gunakan HP itu. Kalian cari sumber lain tentang cara mengapani jenazah. Liput kawan itu sedang menggunakan HP. Nah, jadi kalian cari sumber lain dulu. Kemudian setelah kalian cari sumber lain, kalian tuliskan nanti di buku tentang tugas yang Bapak perintahkan tadi. Kalian tulis di buku dengan baik, dengan rapi, lalu nanti kalian tampilkan hasil diskusi kalian dan hasil yang kalian temukan dari sumber lain tadi.
Silakan, Rafi. Setelah melihat tayangan video SD, maka kami bacakan hasil pengamatan kami sebagai berikut. Untuk jenazah laki-laki dibungkus 3 lapis kain kafan yang tiap lapisnya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Untuk jenazah wanita sebaiknya dilapisi dengan 5 lembar kain kafan, yaitu kain basahan, baju, tutup kepala, tudung atau cadar, dan kain kafan yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Nah, dapat dilihat nomor 1. Itu adalah hasil diskusi yang telah didiskusikan kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2. Tolong kalian tampilkan hasil diskusi dan pengamatannya di hadapan kita bersama ya. Maka kami dapat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengafani jenazah sebagai berikut. 1. Hukum mengafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. 2. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambil dari harta peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. 3. Kain kafan yang digunakan hendaklah kain kafan yang bersih, berwarna putih dan sederhana. Ya, terima kasih dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menampilkan hasil diskusi dan hasil pengamatannya dari video yang telah Bapak paparkan. Memang apa yang kalian sampaikan tadi telah menunjukkan bahwasanya kalian telah mengetahui hukum dari mengafani jenazah itu adalah fardu kifayah. Kemudian bagi kelompok 2 tadi kain kafan yang diperoleh untuk mengafani jenazah itu harus dengan cara yang halal, tidak boleh dari hasil curian. Kemudian kain kafan yang kita gunakan untuk membungkus jenazah itu adalah kain yang berwarna putih. Ini lebih baik. Tapi kalau kondisinya darurat itu boleh warna lain. Kemudian untuk kelompok 1 tadi berapa lapis itu kain kafan yang kita gunakan untuk laki-laki? 3 lapis. Kemudian untuk perempuan 5 lapis. 5 lapis. Mungkin karena waktu sangat membatasi sampai di sini dulu diskusi kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama-sama. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Coba kalian simpulkan diskusi kita pada hari ini. Berdasarkan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 1, penyelenggaraan jenazah tentang proses mengafani merupakan suatu fardu kifayah bagi kita sebagai umat Islam. Kalau seandainya jenazah tersebut memenuhi syarat, adapun syarat tersebut adalah harus beragama Islam, mendapati tubuhnya walaupun hanya sebagian, dan bukan karena mati syahid atau mati dalam perang membela agama Islam. Dari kelompok 2, coba kalian simpulkan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai penyelenggaraan jenazah tentang cara membagaikan kain kafan. A. Tempelkan kapas secukupnya pada bagian muka jenazah, pusarnya, kelaminnya, dan tubuhnya. B. Setelah itu seluruh jenazah dibalut dengan kain kafan sampai rapi, lalu diikat dengan 4 bekas tali yang sudah disiapkan, yaitu di bagian atas kepala, lengan,